Oke. Halo guys, teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas tentang motor ini nih ya. Hehe, kebetulan gue lagi dapet pinjaman dari Wahana Honda. Ya, terima kasih sudah meminjamkan saya, mempercayakan saya untuk mencoba motor ini ya. Motor ini yaitu Forza 250 generasi 1 ya, karena generasi terbarunya sudah ada yang menggunakan mesin ESP Plus ya. Jadi semuanya mesin ESP Plus sekarang. Lalu bedanya apa sih sama Forza yang ini gitu, yang Gen 1? Dia, saya ingat gua, ada flow udaranya diperbaiki sehingga menghasilkan mesin yang lebih bertenaga ya. Oke, kita nggak bakal bahas tentang yang Gen 2. Kita bakal bahas tentang review hariannya si motor ini ya. Oke, buat teman-teman semua yang mau meminang Forza ya, ada beberapa special note yang gue berikan di sini ya. Pertama, untuk riding harian dari ergonomi aja ya, kita akan go through. Pertama, ini ergonominya sangat-sangat enak sekali cuy. Gila, enak banget. Motor ini memberikan kenyamanan yang sesuai sama harga belinya ya. Ya. Jadi kalau gue bilang teman-teman bayar, kalau ya barunya dulu ya 80 juta, dapat kenyamanan yang berlebih dibandingkan dengan kompetitor ya. Kenapa? Pertama, ergonominya ya. Kalau kata temen gue yang pakai PCX dan dia modif nyaman, ini katanya lebih nyaman. Ya, itu dari posisi duduk segala macam, beda lah motor premium CBU dengan motor premium lokal gitu ya. Maksudnya yang 150 cc itu pasti ada perbedaan signifikan sih dari apa yang kita bayarkan dan segala macam ya. Nah, ergonomi duduknya sendiri enak. Kedua, joknya juga enak banget. Ini ada, jadi kayak ada punuknya gitu. Jadi ini pinggul kita bener-bener namanya nyender di situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman naik bebek atau segala macam kan pinggulnya tidak nyender di bangku gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dia enak, jadi kita agak rebahan ke belakang sedikit ya, enak gitu loh ya. Nah, itu ergonomi. Lalu kalau gue bilang kaki-kaki depan belakangnya itu untuk harian enak banget. Jadi teman-teman bisa istilah kata gini lah, nggak worry kalau ada misalnya jalan bergelombang, jalan yang apa namanya rusak, tapi rusaknya tidak ekstrim ya, karena suspensi depan dan belakangnya ini, kaki-kakinya bisa menghajar semua itu ya. Jadi tetap diberikan kenyamanan melalui kaki-kaki depan dan kaki-kaki belakang ya. Ukuran bannya juga besar ya, tapaknya lebar, jadi teman-teman bisa semua iniin ya. Pokoknya nyaman banget deh ini untuk belok berbelok agak ekstrim juga nyaman ya. Oke, terus apa lagi kan dari kaki-kaki? Nah, dari fitur-fitur untuk harian ini ya, pertama speedometer ya. Speedometer ini lengkap sekali kalau gue bilang. Untuk harian kita bisa, terutama yang untuk range di sini ya. Yang di sini tuh range ada 247 km. Nah, itu menandakan bahwa bensin yang ada di tangki cukup untuk 247 km. Jadi kalau misalnya teman-teman mau isi bensin lagi touring lah, atau lagi harian yang si ininya tidak banyak tersedia pom bensin ya teman-teman harus ngitung aja 200. Nanti kalau misalnya udah range-nya tinggal 50 atau 330, nah itu buru-buru deh tuh, karena diperkirakan 30 km lagi akan habis di tangki gitu ya. Jadi itu berguna banget buat gua sih. Selain dari indikator bensin, yaitu yang range ini bermanfaat sekali ya, karena kita nggak tahu nih kalau bensin udah kelap-kelip masih jauh, kita harus
pertimbangkan berapa kilo lagi nih ya, kalau biasanya kalau kita di motor-motor konvensional. Tapi kalau motor ini range-nya dihitung oke ya. Itu. Lalu untuk fitur lainnya adalah windshield ini ya. Ya, ini gua atasin. Jadi kenapa fitur ini sangat-sangat jadi pembeda sekali dari kompetitor untuk harian. Jadi kan kalau misalnya teman-teman lagi di jalanan gini lah, kalau di jalan macet-macetan aja teman-teman bisa turunin windshieldnya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya lagi di jalanan yang agak panjang dikit, terus lengang, kan kita agak speeding tuh ya, kan biasanya ada terpaan angin dari depan. Oke, jadi teman-teman langsung naikin aja nih, cut gitu ya. Jadi tidak tidak terhempas oleh angin gitu ya, lebih enak sih. Nah itu yang pembeda dari kompetitor, karena kompetitor tidak ada yang seperti ini ya. Lalu fitur-fitur lainnya yang buat harian itu berguna banget adalah kapasitas bagasi ya. Kapasitas bagasinya sangat-sangat lebar, besar, 42 liter ya. Kemarin gua sempet kalau hujan-hujanan tas itu di dalam ya. Kalau hujan-hujanan tas di dalam bisa, helm 2 full face bisa masuk ya. Kalau teman-teman boncengan sama rekan kerja berangkat ngantor gitu ya, helmnya nggak perlu lagi repot-repot nyari penitipan helm atau bawa helm ke dalam ya. Itu. Nah masalahnya adalah nanti kita lanjut ya. Nah kita lanjut lagi dari fitur bagasi untuk harian ya, begitu. Jadi teman-teman semua nggak perlu repot lagi nyari-nyari ya penitipan helm segala macam. Terus kompartemen ini ya, gue sangat-sangat suka kompartemen yang sebelah kiri ini. Pertama buat harian dia ada USB charger ya, berguna sekali. Nah yang bikin gue suka adalah dia ada kompartemen ya, kompartemen untuk naruh handphone ya. Jadi handphone tuh enggak, jadi kita bisa naruh botol minum dan handphone secara bersamaan ya. Dia ada kompartemen sendiri. Itu berguna banget untuk harian. Kenapa? Ya dibutuhkan lah, biar handphone kita pertama nggak nyempit-nyempitin, botol minumnya bisa masuk di situ dengan baik ya. Oke, kompartemen itu oke banget buat harian ya. Lalu yang gue suka buat harian adalah ini spionnya enak banget kelihatannya ya. Jadi kesan look premiumnya itu ada di sini. Pertama, kedua spionnya jadi satu sama sen dan bisa ditekuk ya. Jadi bener-bener kesan premiumnya. Kalau teman-teman pakai harian, wah udah keren banget deh pakai Forza ini ya. Cool. Lalu apalagi kan buat hariannya, konsumsi bensin ya. Konsumsi bensin untuk harian sendiri di perkotaan ini kan gue udah 4 hari nyoba ya, gue dapat sekitar 32 sampai 35 km per liter. Dan disitu bisa lihat mungkin nggak terlalu kelihatan ya, di situ ada 32,2 km per liter. Jadi untuk ini setara sama motor 150 cc yang zaman-zaman dulu lah dulu ya. CB Street Fire, CB 150 itu gua dapat 140 ya, mirip-mirip sama ini tuh ya. Lalu performa sendiri gimana kan buat harian? Wih, kalau gue bilang sih performa untuk harian udah melebihi ekspektasi ya, karena ini spek mesinnya overstroke, jadi untuk stop and go itu enak banget ya. Langsung kalau diputar dikit gasnya gitu ya. Jadi kalau gue bilang cukup buat harian ya. Kalau buat jalan jauh touring gitu gimana kan? Oh ini lebih enak lagi malah ya, gitu ya. Jadi karena mesinnya 250 cc single cylinder dan overstroke, buat harian tuh enak banget ya. Itu lampu depan dan lampu belakang juga terangnya cukup buat harian, jadi pertama tidak menyilaukan pengendara di depan dan di belakang kalau misalnya ngerem ya.
Nah, lalu testimoni dari ibu negara pas nyobain ke Bogor kemarin ya. Ini joknya untuk boncenger enak sekali, lebar, tapi minusnya adalah ini agak ngangkang katanya dia, kayak NMAX yang baru lah gitu ya. Kalau NMAX yang lama kan dia agak ramping, dia tidak bikin ngangkang gitu. Tapi ini memang ya mau gimana, ini karena kapasitas bagasi besar, bodinya diperbesar, jadinya ya begitulah. Ya, jadi kalau gue bilang motor ini apakah worth it dipakai harian? Nah, ada satu special note khusus untuk teman-teman semua ya. Kalau ini motor ya, untuk selap-selip kemacetan kurang rekomen ya. Kenapa? Ya teman-teman tahu sendirilah, ini bodinya kan gede banget ya. Jadi gimana gitu kalau misalnya kemacetan yang cuma lurus doang dan nggak harus nyelip-nyelip, oke lah, itu masih mending ya, daripada ya kita harus nyelip-nyelip kiri kanan untuk apa namanya, biar cepet gitu. Nggak bisa ya gitu. Nah itu dia. Dan minusnya satu lagi adalah ban depan itu ukurannya beda sendiri, 15 ya, belakang saya ingat gue 14. Jadi nyari bannya harus bener-bener kalau misalnya mau ganti satu set depan belakang ya harus bener-bener yang tersedia gitu ya. Kayaknya sih agak ribet yang khususnya untuk ukuran 15, nggak banyak pilihannya gitu ya, nggak banyak pilihan untuk toko ban yang beli ya. Tuh, itu harus teman-teman ini semua apa namanya, dipertimbangkan ya. Tapi dengan harga second 65 sampai 70 juta dan harga baru yang Gen 2 nya 90 juta, apakah worth it? Kalau gue bilang untuk harian itu worth it banget ya. Kalau teman-teman memang tidak ada motor satu lagi dan pakai ini harian, kalau gue sih bilang ya worth it gitu loh. Dengan konsumsi bensin oke, 250 cc loh. Gue pakai CBR 2,5 aja dapat 128, pakai ZX 25R sekitar 22 lah, ampun. Ya inilah, posisi kaki enak dan juga fitur keselamatannya semuanya oke ya. ABS dual channel, ada traction control. Ya mau gimana lagi, untuk harian sudah aman-aman sekali, dan kalau gue bilang sangat worth it ya. Dan juga prestisnya dapet. Oke. Kalau teman-teman semua mau pakai motor yang berbeda, pembeda di jalanan, ya pakai ini. Karena kalau gue bilang kompetitor itu sudah banyak berseliweran ya. Jadi tidak terkesan ini lagi. Kalau gue bilang dengan harga segini ya lu nggak harus apa-apain lagi, udah nyaman dibanding kompetitor harga lebih murah tapi harus upgrade shock breaker lagi, upgrade windshield lagi yang lebih tinggi biar lebih enak. Nah ini kan enggak. Kalau misalnya mau jalan biasa macetan di iniin aja, diturunin aja. Kalau misalnya jalan lagi banyak angin ya naikin aja kayak begini. Oke. Kurang lebih sih itu dari gua. Inian sih kurang lebih seperti itu. Kalau bisa teman-teman mau bang rekomen untuk dibeli, untuk kalau gue bilang rekomen banget ya, tergantung teman-teman punya pertimbangan masing-masing dengan dompet ya. Jadi dari 10, nilai 10 untuk motor ini gue kasih nilai 9,5 ya. 0,5 nya dari apa kurangnya itu bukan punya gue. Ya. Itu sih semuanya oke banget untuk motor 250 cc. Build quality-nya bagus, catnya bagus. Udah deh gitu ya. Gue kalau punya duit, maksudnya punya duit lebih, mau beli motor yang nyaman ya gue pasti beli ini. Ngapain gue beli beli motor batangan lagi? Karena ini untuk jalan jauh enak, jalan deket enak gitu aja dah, dan gak boros-boros amat ya. Oke, itu aja sih dari gua. Thank you for watching.
ketemu lagi nanti dengan Dimsi Dims review selanjutnya. Terima kasih Wahana Honda dan salam, thank you.